Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu lagi dengan Hengki Sunali Channel. Oke, kali ini saya perbaikan yaitu televisi tabung mereknya Polytron dan besarnya 21 in yang mereknya LCD. Oke, ini katanya yang punya. Ini enggak ada gambar, dan ini sudah model volume dan program itu model disentuh ya untuk memindahkan. Oke, kita coba dulu teman-teman. Dan saklar di samping ini ya, ini sudah kondisi on, tuh sudah kondisi on. Oke, namun untuk gambar tetap tidak ada ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lampu indikator pun tidak ada menyala, raster tidak ada ya. Akan saya tunggu sampai 10 menit juga nggak keluar untuk rasternya. Oke, untuk teman-teman kita periksa dulu kerusakannya, yaitu tidak ada gambar. Oke, untuk menurut saya, nah ini dia Polytron ya, 21 in, modelnya slim, sudah memakai turbo swing, swing untuk body, dan masih segel. Dan kita buka dulu teman-teman untuk pengerjaannya biar cepat. Oke, kita buka satu persatu. Jangan lupa teman-teman, kalau video ini bermanfaat, like, share, dan komen di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi. Oke, kita buka untuk segelnya ini ya. Kalau menurut saya, nah ini dia untuk cover belakangnya sudah saya buka. Ini model mesinnya seperti ini teman-teman, ini masih segel. Oke, dan IC vertikal ini sepertinya pernah diganti, berarti segel yang di depan itu, segel yang di belakang itu dia pernah dibuka gitu, dan dipasang lagi lah, istilahnya seperti itu. Oke, untuk pengecekannya kita balik dulu mesinnya seperti ini teman-teman. Ini benar ya, ini bekasnya sudah pernah diganti IC vertikal, ini bekas solderannya. Jadi kita bersihkan dulu, mungkin tuser yang sebelumnya setelah menyolder itu tidak dibersihkan pakai thinner. Oke, ini saya bersihkan pakai thinner dulu biar bersih, supaya pengecekannya lebih mudah lagi. Oke, ini saya cek dulu di bagian horizontal teman-teman. Kita pakai apometer analog aja seperti ini. Di bagian horizontal ataupun transistor horizontal ini tidak short ya. Untuk langkah kedua, saya mengecek di bagian B+, yang biasanya B+ ini 115 ya. Saya pakai apometer digital ya teman-teman biar cepat. Jadi untuk probe hitam saya taruh di ground, dan sambil kita coba untuk mesinnya kita hidupkan ya, kita colokkan ke listrik sambil kita cek di bagian B+ ya. Nah ini dia bagian plus, kita cek ada 52 volt koma ya. Oke, seperti itu. Nah ini dia, berarti mesin ini belum bisa start ataupun belum bisa hidup. Jadi tadi itu sempat saya buka ya, ini saya cek, ternyata saya cek di bagian R ya, R yang menuju arus yang ke IC vertikal. Ini saya cek dan saya lepas, ternyata untuk indikator ini bisa menyala ya. Jadi pengecekannya seperti itu teman-teman. Setelah saya lepas, kita coba. Oke, ternyata indikatornya bisa menyala, bisa menyala. Jadi pengaruhnya
yaitu arus yang ke IC vertikal itu tidak sampai ya. Ini untuk langkah ketiga seperti itu ya, bisa menyala. Kalau yang waktu sebelum dibuka itu lampu indikator pun tidak menyala teman-teman. Jadi benar dugaan saya di bagian IC vertikal ini itu ada masalah ya, ada masalah, entah itu dari arus DC nya yang nggak masuk ataupun IC vertikalnya sendiri yang mati seperti itu. Oke, kita cabut dulu. Oke, menunggu lampu standby nya padam. Oke, kita cabut dulu, kita cek ya. Ini bagian IC vertikal. Jadi arus yang ke IC vertikal itu kemungkinan terhambat seperti itu teman-teman. Dan setelah saya cek ini ya, ternyata saya menemukan satu dioda yang mensuplai arus ke IC vertikal, itu diodanya mati ya. Jadi saya cek yang dioda yang satunya ini masih bisa dipakai, tidak mati ya, masih dibolak-balik, itu masih fungsi. Dan yang rusak bagian ini, nah ini dia. Jadi IC vertikal itu membutuhkan dua arus, yaitu untuk arus plus dan arus min ya. Jadi yang bagian plus ini yang mati untuk diodanya ya. Jadi yang bermasalah tadi sempat saya cek di bagian dioda ini yang ada yang mati. Nah seperti itu, ini masih bisa dipakai yang satunya, dan ini yang mati. Kita bolak-balik pun tidak respon teman-teman, itu ya. Nah itu dia, saya bolak-balik tidak ada respon. Oke, jadi benar dugaan saya di bagian vertikal itu pasti bermasalah. Kalau tipe polytron yang model seperti ini sering sekali di bagian vertikal itu bermasalah. Jadi kita ngecek di bagian arus DC nya dulu. IC vertikal ini yaitu disuplai oleh kaki playback yang jalur yang ini ya, itu terakhir ada dua jalur di sini. Kan kita coba dulu plus dan harus min, jadi dia sistemnya itu memakai CT seperti itu. Oke, untuk diodanya kita copot dulu teman-teman, jadi biar mudah untuk pengecekannya. Nanti setelah kita lepas, kita cek lagi ini ya diodanya. Jadi setelah saya cek di bagian IC vertikal itu tidak mati, dan saya langsung menuju di bagian arus yang mensuplai IC vertikal. Ternyata menemukan satu buah diode yang ukurannya 2 ampere ya, itu putus. Nah itu dia, kita ukur lagi pakai ampermeter analog ya. Kita tes ini setelah dicopot ya, kita ukur. Oke, ini saya tes ya, tidak ada hambatan ya, tidak ada respon. Kita bolak-balik juga tidak ada respon teman-teman. Berarti dioda 2 ampere ini ternyata memang mati seperti itu. Untuk yang satunya, dioda yang satunya itu masih fungsi. Nah itu dia, tuh masih fungsi ya teman-teman. Jadi saya mau cari penggantinya dulu. Ini ya dioda 2 ampere, ini saya carikan dulu untuk menggantikan dioda yang mati ini. Kita mencari di barang bekas saja ya, barang rongsokan yang bekas mesin-mesin yang tidak terpakai. Ini saya dapat satu. Jadi untuk yang lama itu kita buang, dan yang baru ini atau yang copotan ini kita tes. Nah itu dia, masih fungsi ya teman-teman, tuh masih fungsi.
Jadi untuk pengecekannya biar pasti ini ya, kedua-duanya saya tes lagi, ternyata ini memang tidak nyambung sama sekali. Oke, jadi yang tadi itu yang bekas itu saya pasang, yang dapat dari mesin-mesin rongsok. Jadi kalau mempunyai mesin rongsok jangan dibuang teman-teman, masih bisa dipakai untuk spare partnya. Oke, kita pasang dulu untuk penggantinya. Ini dioda 2 ampere. Jadi ini arus yang mensuplai IC vertikal dari playback seperti itu. Ini kita solder dulu. Dan nanti jangan lupa untuk R yang 1 ohm yang saya copot tadi juga saya pasang kembali, dia tidak rusak. Jadi yang rusak itu malah dioda 2 ampere, yaitu untuk mensuplai arus plus yang menuju ke IC vertikal seperti itu. Oke, untuk R nya kita pasang lagi. Ini R fuse, kita pasang lagi. Jadi kita ambil cara cepatnya aja ya teman-teman ya. Ini kita solder ulang. Jadi keluhannya seperti itu teman-teman, kita cuma menggantikan 1 dioda ini karena IC vertikal kalau tidak ada tegangan maka mesin ini tidak bisa on alias standby seperti itu, dan bisa dikatakan protect. Oke, untuk unitnya kita pasang kembali ya untuk mencobanya. Jadi soket-soketnya itu sudah saya pasang, yang tadinya saya copot dari switch channel dan volume itu sudah saya pasang. Jadi tadi itu menggantikan ini ya teman-teman ya, dioda 2 ampere 1 biji di bagian kaki playback jalur yang menuju di IC vertikal. Oke ya, ini ya sudah saya gantikan, yang lainnya masih tetap utuh. Oke, ini sementara indikator masih saya lepas di sini biar mudah untuk mengontrol hidup dan matinya mesin ini. Oke, kita coba dulu sambil kita pasang antena ya. Jadi ini sudah semua saya pasang soket-soketnya, jadi tinggal kita coba dulu apakah testing ini bisa berhasil. Kita coba colokan, ternyata sebentar lampu indikator langsung hidup dan mati lagi, menandakan televisi ini sudah on. Nah seperti itu teman-teman, langsung hidup ya. Jadi kerusakannya seperti itu teman-teman. Kalau mempunyai keluhan tidak ada raster, tidak ada gambar, jadi kita ngecek di bagian IC vertikal kalau sejenis televisi yang model slim polytron seperti ini. Oke, jadi saya anggap selesai untuk pengerjaannya teman-teman, dan mesin saya rapikan nanti dan tutup saya pasang kembali, dan tinggal calling yang punya ya. Jadi kita testing selama 2 jam ya, aman, berarti televisi ini normal, mantap. Oke, pengerjaannya sudah selesai, dan setelah ini kita calling yang punya. Tadi sudah memberikan nomor handphone. Oke, normal ya, saya pindah-pindah. Terima kasih dan sampai jumpa.